Alim, Gilang, April, Faza, Tata, Afika Nur, Aji, Tias, Safa, Jovita, Gila, Dewa, Selim. Terima kasih. Untuk menyemangati kita dalam belajar, mari kita menyanyikan lagu terlebih dahulu. Anak-anak boleh berdiri dan boleh bertepuk tangan. Ketiga. Breaking terlebih dahulu. Itu ya. Sari roti, ayo konsentrasi, jangan lalai. Itu dia perintah Pak Rizal. Perhatikan perintah Pak Rizal. Petunjuknya adalah ikuti yang saya ucapkan. Siap? Siap. Ayam-ayam, bebek-bebek. Bebek. Ayam bebek. Ada berapa ayam? Ada berapa ayam? Bagaimana yuk? Iya, yang betul apa? Nah, tadi ada yang masih menjawab 4. Ya, berarti masih belum konsentrasi. Tidak apa-apa. Nanti setelah ini pasti konsentrasinya lebih meningkat lagi. Ya. Masih ingat kan pelajaran yang kemarin minggu lalu? Masih. Beberapa hari yang lalu ya. Kita belajar tentang majas. Majas apa kemarin? Hari ini kita akan belajar tentang materi yang lainnya. Sebentar, Pak Rizal mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Pernahkah kalian memikirkan atau memiliki sebuah ide? Misalnya, kemarin lebaran dapat uang banyak, nanti uang ini akan aku berikan ini. Itu kan adalah sebuah ide. Tahu nggak? Tahu ya? Pernah ya? Nah, apakah kalian juga pernah memikirkan dalam sebuah bacaan itu juga terdapat ide? Tahu nggak? Belum tahu? Kalau belum tahu, di pelajaran hari ini kita akan belajar tentang materi tersebut ya. Sebelum ke materinya, Pak Rizal mau membacakan tujuan pembelajaran hari ini ya. Melalui kegiatan menonton video dan membaca teks cerita, peserta didik dapat memilih ide pokok dan ide pendukung dalam teks, ya. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyusun ide pokok dan ide pendukung menjadi sebuah kalimat. Tujuan yang terakhir, yang ketiga, melalui presentasi, ya, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusinya dengan percaya diri. Disimak dulu video yang Pak Rizal tampilkan. Boleh mengeluarkan alat tulis untuk mencatat video informasi dalam video tersebut. Nah, disimak ya.
penjelas terdapat gagasan penjelas yang merupakan uraian atau rincian dari kalimat utama. Ciri-ciri ide pokok. 1. Memiliki kalimat penjelas atau kalimat pendukung untuk menjelaskan ide pokok yang ada pada sebuah paragraf. Langkah menentukan ide pokok. 1. Membaca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Mencermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Membaca kalimat demi kalimat hingga menemukan ide pokoknya. 4. Menandai ide pokok tiap paragraf. 5. Menandai informasi penting dalam tiap paragraf. Ya, selesai. Mungkin ada yang sudah paham tentang ide pokok atau ide kalimat pendukung? Belum? Nah, kalau belum paham, saya tampilkan slide-nya ya. Ide pokok disebut juga gagasan utama, gagasan pokok atau pokok pikiran. Ide pokok adalah pokok pikiran paragraf terletak pada kalimat utama. Sudah ditulis? Sudah. Selanjutnya, ide pokok bisa terletak di awal paragraf. Disebut dengan paragraf deduktif. Ya, jadi ide pokok yang berada di awal paragraf itu namanya paragraf deduktif. Sedangkan ide pokok yang berada di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif. Ya. Kalimat pendukung adalah kalimat yang mendukung kalimat utama. Artinya, kalimat pendukung itu menyempurnakan sebuah paragraf atau kalimat utama. Bisa disebut dengan paragraf itu asal ada kalimat yang mendukung ide pokok. Jika tidak ada kalimat yang mendukung ide pokok, maka tidak bisa disebut dengan paragraf. Ya. Harus ada kalimat yang menyempurnakan. Minimal ada 2 kalimat pendukung atau 3 kalimat pendukung. Kalimat pendukung disebut juga kalimat penjelas. Di dalam kalimat penjelas terdapat gagasan penjelas yang merupakan uraian atau rincian dari kalimat utama. Ciri-ciri ide pokok: memiliki kalimat penjelas atau kalimat pendukung untuk menjelaskan ide pokok yang ada pada sebuah paragraf. Biasanya terdapat penjelasan ataupun alasan yang menopang ide pokok tersebut. Ide pokok berfungsi sebagai inti dari sebuah paragraf dan biasanya menjadi sebagai pusat pembahasan. Sekarang Pak Rizal mau tanya, ada yang sudah bisa atau paham tentang ide pokok? Tahu ide pokok? Ide pokok apa? Ya, Nopal. Ide pokok apa, Nopal? Ide pokok adalah pokok pikiran paragraf terletak pada kalimat utama. Ya, bagus. Terus, Anda mau tanya lagi, disebut dengan apa ide pokok itu? Ya, Giska? Gagasan utama, gagasan pokok. Betul. Ide pokok disebut juga dengan gagasan utama atau gagasan pokok. Terus, di dalam sebuah paragraf selain ada ide pokok juga ada apa saja? Afika, Nur? Paragraf deduktif dan paragraf induktif. Ya, ada paragraf deduktif, juga paragraf induktif, juga ada kalimat pendukung. Ya, karena Nur sudah menyampaikan ada paragraf deduktif dan induktif. Anda mau tanya, apa itu paragraf deduktif? Ayo langsung, ya lupa lagi. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ada di awal kalimat. Ide pokoknya ada di awal kalimat. Betul. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya Pak Rizal akan membagi kalian menjadi 3 kelompok untuk mengerjakan LKPD. Ya, masing-masing kelompok ada 5
siswa. Di dalam LKPD ini ada teks bacaannya juga. Ada tari saman, Parang Merintis yang Indah, dan Keindahan Alam Indonesia yang Mendunia. Nanti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 berikan teksnya dulu. Kelompok 2 untuk kelompok 3 ini teksnya. Kalian baca di teks cerita tersebut. Nanti setelah membaca teks cerita di LKPD 1, kalian harus bisa menemukan ide pokok dalam teks bacaan yang kalian baca, ya. Dibaca dulu, nanti tuliskan di LKPD 1, ya. Berapa menit untuk mengerjakan ini? 5 menit, 10 menit? 10 menit? Oke, ya 10 menit ya. Dibaca sambil ditentukan dulu ide pokoknya. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baca dulu bacaannya. Dibaca dulu, jangan langsung mana nanti keliru nanti. Dibaca dulu mana. Bisa ya? Udah ketemu. Banyak flora, banyak FLO dan fauna yang Sudah selesai? Selesai? Sudah? Sebelum melanjutkan ke LKPD 2, Pak Rizal mau memberikan sebuah kuis dulu ya, agar lebih menantang lagi untuk kalian ya. Berikan kuis. Nanti Pak Rizal kirim di grup kelas, dibuka kuisnya di situ melalui format Google Form ya. Nanti dikerjakan di situ ya. Setelah mengerjakan kuis, nanti kita lanjut ke LKPD yang kedua. Ya, terus saya kirim ya di grup ya. Oke, coba dibuka. Bisa nggak membukanya? bisa. Saya masih kesulitan juga. Bisa. Sudah selesai dengan kuisnya? Kalau dapat skor 25, berarti jawabannya benar semua ya. Kalau dapat kurang maksimal berarti ya nggak apa-apa ya. Nah, bagaimana? Seru nggak mengerjakan kuisnya? Seru. Ketiga. 25. Seru. Nah, nanti kita main kuis lagi setelah menyelesaikan LKPD ya. Kita lanjutkan lagi ke LKPD. Petunjuk perintahnya LKPD 2 adalah kalian harus bisa menuliskan ya, memisahkan antara
ide pokok dan kalimat pendukung. Tuliskan kalimat pendukung di setiap paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Tuliskan kalimat pendukungnya. 10 menit, 15 menit untuk mengerjakan LKPD 2 ya. Jangan lupa tuliskan nama kelompok dan kelas. Soalnya kan ketemu itu ya ide pokoknya ya. Jadi menentukan kalimat pendukungnya lebih mudah. Keindahan alam. Langsung bagian lagi ya, LKPD yang ketiga, yaitu tentang menyusun kalimat agar menjadi paragraf induktif, deduktif, ya. Sudah ya? Sudah? Kelompok mana dulu yang mau maju ke presentasi? Kelompok 1? Ya, kelompok 1 dulu ya, maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang lain bisa menyimak bacaan itu di sana ya. Itu kan nomor 1 keindahan alam dan dunia itu. Sampai PLE. Paragraf 2. Indonesia memiliki banyak flora dan fauna yang langka. Paragraf 3. Keindahan alam bawah laut juga menjadi pesona Indonesia. Bentar. Bisa dipahami? Bisa sesuai nggak? Sesuai tidak? Itu pokoknya. Sesuai? Langsung ke LKPD 2. Indahnya keindahan bawah laut. Beberapa tempat yang sering dikunjungi wisatawan dari seluruh dunia, diantaranya Bali, Raja Ampat, dan Manado. Bagaimana? Kalau tadi pilih memilih ide pokoknya sesuai, harusnya kalimat pendukungnya juga sesuai. Sesuai tidak ini? Sesuai ya. Berarti tidak ada yang belum menemukan kesalahan ya dari kelompok 1 ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 presentasi.
Bagaimana dari kalian? Ada yang menemukan kesalahan dari kelompok 2? Tidak ada? Tidak ada. Semua tidak dengan jawaban kelompok 2? Sesuai. Sudah selesai ya untuk kelompok 2 ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya terakhir untuk kelompok 3. Memenangkan Olimpiade pada 3 tahun yang lalu. Selain voli, Zaki juga masih sering bermain bola dengan teman kampungnya. Bukan berarti dia tidak bisa dalam olahraga lain. Justru dia mahir dalam beberapa bidang olahraga. Bagaimana dari kelompok 2 kelompok 3? Bagaimana persentasenya kelompok 3? Oh ya, bagus. Terima kasih untuk semua kelompok. Boleh duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Akan memberikan kuis lagi untuk kalian kerjakan. Kuisnya nanti masuk ke Pak kirimkan di HP kalian lagi. Coba dikeluarkan aja HP-nya. Kuisnya sudah Pak kirim di grup kelas ya. Bisa dibuka kuisnya. Ditulis nama dan kelas itu wajib, karena kalau nggak menulis itu pasti nggak bisa kirim ya. Sudah ada anak yang mengirim ya? Sudah ya? Dapat nilai maksimal? 100. Ya. Sudah? Ya, sudah ya. Bagaimana kuisnya? Menarik? Menarik sekali? Oke, sekarang Pak Rizal akan memberikan soal ulangan untuk kalian kerjakan ya. Waktunya 10 menit ya, berarti satu soal 1 menit untuk mengerjakan ya. Mungkin kurang dari 10 menit dan selesai kalian. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan di meja atau ada yang lain. Setelah pelajaran koreksi masih ada satu anak yang belum mendapatkan nilai sempurna. Tidak apa-apa, mungkin masih belum paham atau belum bisa membedakan ya pokok atau kalimat pendukung, paragraf induktif dan paragraf induktif ya. Anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Di pertemuan yang akan datang kita berharap setiap hari pelajarannya seperti ini terus, selalu pelajaran yang menyenangkan, yang inovasi ya. Nah, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ide pokok, ide pendukung, paragraf induktif dan paragraf deduktif ya. Selanjutnya di pelajaran yang akan datang kita akan bertemu lagi di materi yang lain ya. Ada yang masih ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ada? Tidak ada yang bertanya. Pelajaran hari ini sudah tutup. Kita berkemas. Sudah? Mari berdoa. Ya
Waalaikumsalam.